Jenjang MTS memiliki 3 rombel pada setiap kelas dan jumlah rombel setiap kelas sangat kecil. Kelas 7 sejumlah 11 siswa, kelas 8 sejumlah 9 siswa, sedangkan kelas 9 sejumlah 12 siswa. Posisi akreditasi turun menjadi baik sekali yang sebelumnya unggul. Pada jenjang aliyah, madrasah ini masih baru berusia 3 tahun. Jumlah siswa kelas 10 sejumlah 20 siswa, kelas 11 sejumlah 25 siswa, kelas 12 sejumlah 19 siswa. 3 unit di atas dalam satu komplek dan 1 yayasan dalam pengelolaan. Terdapat pesaing yang kuat dari sekolah satu atap yaitu SSA yang sudah unggul semua jenjang dan jumlah muridnya 900 di semua jenjang. Jarak sekolah satu atap atau SSA dengan madrasah satu atap MSA ini kurang lebih 4 km dalam satu kecamatan di daerah pelosok kabupaten. Kualitas guru pada 2 lembaga tersebut sebagian besar sertifikasi guru. Kabupaten ini memang terkenal kota pendidikan. Baik, dari studi kasus kali ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis SIR. Analisis SIR yaitu sosiokultural, teknologikal, ekonomik, ekologikal, dan regulatori. Baik, sekarang dimulai dari MSA, Madrasah Satu Atap. 1. Sosial kultural. Identifikasi faktor. Masyarakat sekitar yang memiliki minat tinggi terhadap pendidikan dan sebagian lebih memiliki pendidikan berbasis agama dengan jumlah siswa yang sedikit di jenjang MTS dan aliyah. Dampak positif. Masyarakat lebih menghargai pendidikan agama. Dampak negatif, jika MSA tidak memperkuat kualitas pada jenjang MTS dan MA, minat siswa untuk mendaftar akan terus menurun. 3. Strategi. MSA perlu mengembangkan program keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis nilai-nilai Islam seperti tahfidz Al-Quran untuk menarik minat keluarga dan mengutamakan pendidikan agama. Membangun keterlibatan masyarakat melalui kegiatan yang menggabungkan tradisi lokal dan nilai Islam untuk menguatkan kualitas madrasah. 2. Teknologi. 1. Identifikasi faktor. Kemungkinan keterbatasan sumber daya teknologi dalam mendukung daya pembelajaran. Dampak positif. Keterbatasan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hubungan guru dan siswa dengan lebih menyesuaikan kebutuhan siswa. Dampak negatif. MSA beresiko dianggap kurang modern dan tidak menarik bagi generasi muda jika tidak memanfaatkan teknologi yang berdampak pada minat siswa. Strategi. MSA perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi seperti menyediakan perangkat pembelajaran yang tidak mempermudah akses belajar siswa, memberikan pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan teknologi dengan lebih efektif dalam proses pengajaran. 3. Ekonomi. Identifikasi faktor. Sebagian besar masyarakat di sekitar MSA mungkin memiliki keterbatasan ekonomi yang berada di daerah pedesaan, kesulitan sekolah untuk memperoleh dana yang cukup untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan, pemasukan biaya sekolah yang mungkin terbatas karena jumlah siswa yang sedikit. Dampak positif, anggaran terbatas yang dapat mendorong penggunaan sumber daya yang lebih bijak. Dampak negatif, jika sekolah tidak memperhatikan biaya pendidikan, maka madrasah akan kekurangan dana operasional. Strategi. MSA dapat mengajukan proposal untuk mendapatkan dana dari pemerintah atau organisasi yang memfokuskan kepada pendidikan. Sekolah dapat memfokuskan kepada program yang memberikan dampak secara langsung kepada kualitas pendidikan dan memaksimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya adalah ekologial atau lingkungan. Untuk yang pertama, lokasi yang di pedesaan membuat akses lebih sulit bagi orang tua dan siswa. Penempatan setiap jenjang dalam satu lokasi memberikan kemudahan mengintegrasikan di jenjang pendidikan. Dampaknya, dampak positif, sekolah dapat memanfaatkan karakter lokal dan nilai agama yang lebih kuat dalam masyarakat untuk menarik siswa. Dampak negatifnya, jarak yang cukup jauh dapat mengurangi minat orang tua dan lebih memilih untuk pergi ke sekolah yang memiliki akses lebih mudah. Strateginya, MSA bisa meningkatkan fasilitas yang ada sehingga dapat mendukung kegiatan siswa dan lebih berfokus kepada peningkatan kualitas lingkungan belajar untuk meningkatkan daya tarik sekolah. Yang kedua, manfaatkan pendekatan yang berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, meningkatkan akses transportasi bagi siswa yang jauh dari sekolah. Yang selanjutnya yaitu regulatori. Regulatori atau regulasi. Yang pertama, identifikasi faktor. Penurunan
semua jenjang. Dan dampak positif, daya tarik yang besar bagi orang tua karena kualitas pendidikan yang baik. Negatif, kurangnya perhatian personal bagi siswa karena jumlah siswanya yang banyak. Strategi, yaitu 1. Mempertahankan dan memperkuat akreditasi unggul, terus memperbarui kurikulum dan fasilitas agar tetap relevan. Yang kedua, yaitu membentuk komunitas belajar kecil dalam sekolah untuk menjaga kedekatan antara guru dan siswa. Yang selanjutnya ada teknologikal, yaitu identifikasi kemungkinan memiliki fasilitas yang lebih maju dalam teknologi pembelajaran. Dampak positif, penggunaan teknologi yang baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa menguasai keterampilan digital. Negatif, ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan siswa kehilangan keterampilan intrapersonal. Strategi yang pertama yaitu terus memperbarui dan mengembangkan teknologi agar tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu mengadakan program pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi saat ini. Baik, yang selanjutnya yaitu ekonomi. Identifikasi faktor yang pertama yaitu sekolah memiliki lebih banyak siswa sehingga memiliki pendapatan yang lebih besar. Yang kedua, dengan anggaran yang lebih besar, sekolah dapat mengembangkan fasilitas dan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang kedua ada dampak positif, kemampuan untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik. Dampak negatif, anggaran yang besar akan memberikan hambatan dalam pengelolaan fasilitas yang efisien. Strategi, yaitu memastikan dana yang dikelola dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada benar atau lingkungan. Identifikasi faktor. 1. Akses yang lebih baik karena tempatnya ada di daerah permukiman yang lebih padat. 2. SSA yang berada hanya sekitar 4 km dari MSA. Dampak positif yang daya tarik yang lebih besar dengan fasilitas yang lengkap. Dampak negatif karena jumlah siswa yang besar memungkinkan kemungkinan interaksi antara guru dan siswa menurun. Strategi 1. SSA harus berfokus pada pembelajaran yang berbasis kelompok kecil atau individu untuk menjaga kualitas pengajaran. 2. Penambahan kegiatan ekstrakurikuler untuk melahirkan keterampilan siswa yang baik. Dan selanjutnya ada regulator. 1. Identifikasi faktor. Terus mengikuti standar yang ketat dalam pendidikan untuk mempertahankan akreditasi. Dampak positif, mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan standar dan akreditasi. Dampak negatif, upaya dalam mempertahankan akreditasi belum maksimal. Strategi, meningkatkan pengolahan pertahanan akreditasi secara maksimal. Teman-teman semuanya, untuk nomor selanjutnya yaitu implementasi faktor analisis SIR. Yang pertama dari sekolah MSA Madrasah 1 Atap. Dari sosiokultural, yang pertama implementasinya yaitu mengembangkan ekstrakurikuler seperti takfid atau mungkin kitab kuning dan menambahkan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis nilai Islam dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat sendiri mampu untuk menilai bahwasannya sekolah ini bagus untuk dimasukkan anak-anaknya untuk masuk ke sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi. Yang pertama yaitu MSA perlu menambah sumber daya teknologi yang lebih baik untuk siswa dan gurunya sehingga siswa dapat melakukan dan menganalisis faktor teknologi yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenal pelatihan guru agar dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pengajaran. Nah, untuk faktor ekonomi sendiri, yang pertama mengajukan proposal ke pemerintah untuk mendukung pendapatan dana dan mendapatkan dana guna meningkatkan fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, dapat sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan fasilitas di dalamnya dengan mengembangkan program yang berdampak khusus bagi siswa yang ada di dalamnya tersebut. Selanjutnya itu kualitas lingkungan. Nah, yang pertama meningkatkan fasilitas yang ada dan menyediakan akses transportasi bagi siswa yang tempat tinggalnya jauh dengan bekerjasama dengan pihak eksternal untuk menyediakan subsidi transportasi. Selanjutnya ada mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran dengan menggunakan budaya lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang terakhir ada regulasi. Nah, di regulasi tersebut juga
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.